Halo, Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan baca untuk hoki kamu ya, ataupun keberuntungan kamu di tahun 2024 ya. Kita akan cek keberuntungan ataupun hoki kamu di tahun ini. Tapi ingat ini general, jadi nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksanalah dalam menyikapi. Kalian resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan untuk lihat readingan zodiak lainnya, kalian bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini ya. Bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton, karena bersifat timeless ya, tapi juga general, jadi nggak resonate untuk kamu semua. Oke, ambil mana yang resonate aja. Kalau nggak resonate berarti ya bukan buat kamu gitu. Oke. Dan untuk hoki ini, keberuntungan ini mudah-mudahan bisa resonate buat kamu ya. Jadikan ini sebagai afirmasi positif buat kamu di tahun 2024 ini. Hoki keberuntungan zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Aku akan tarik 4 kartu di sini buat kamu. Kita akan cek hoki kamu. Oke, di sini aku ngeliat ada Seven of Swords. Oke, Seven of Swords berbicara tentang hoki di sini. Aku ngeliat kamu kayaknya akan bisa belajar ya dari pengalaman masa lalu kamu. Dan karena kamu sudah bisa belajar ya dari pengalaman masa lalu kamu, ini akan menjadikan kamu seseorang yang lebih cerdas, lebih pinter, lebih cerdik lagi gitu ya. Dan aku juga ngeliat ada yang sesuatu ya di sini yang tersembunyi. Itu kayaknya akan ketahuan gitu ya. Mungkin seseorang yang menyembunyikan sesuatu dari kamu, membohongi kamu atau tidak jujur sama kamu, itu kamu akan tahu gitu loh ya. Dan orang-orang yang berniat jahat sama kamu, orang-orang yang tidak baik sama kamu, itu kamu akan tahu pada akhirnya gitu loh ya. Ini juga satu keberuntungan buat kamu, karena seseorang ini niatnya jahat, diam-diam punya niat jahat gitu ya, tapi ternyata kamu tahu gitu loh niat jahat seseorang ini. Jadi kan kamu bisa menghindari itu gitu loh. Ataupun seseorang yang ingin berniat jahat padamu itu nggak jadi jahatin kamu kayak gitu loh istilahnya ya. Mudah-mudahan paham. Dan kita lihat lagi. Ada Ten of Wands ya. Ya, ini tentang beban ya. Seperti yang gue bilang tadi, mungkin kamu punya banyak beban dari masa lalu, tekanan-tekanan dari masa lalu ya, pengalaman hidup dari masa lalu yang sangat menyakitkan buat kamu rasain, yang membuat kamu tertekan, yang membuat kamu selama ini tuh kayak berjuang banget untuk bisa melepaskan gitu ya, untuk bisa move, untuk tidak ingat lagi, untuk tidak merasa kayak dengan keadaan-keadaan tersebut, karena kepikiran-kepikiran hal tersebut itu membuat hidup kamu tuh tertekan gitu loh ya. Dan itulah yang tadi gue bilang di sini, kamu akan bisa melepaskan beban itu ya, beban-beban dari masa lalu itu. Kamu akan bisa memetik pelajaran dari apa yang pernah terjadi yang sangat menyakitkan kamu itu gitu loh
ya. Walaupun di sini mungkin rasa ya, apa ya namanya, kayak walaupun saat kamu keinget itu mungkin kamu juga masih merasa sedikit kayak ada rasa kecewa, sakit hati, itu nggak apa-apa gitu loh. Kamu rasain kayak kamu tuh udah bisa nerima gitu, kayak oke, aku masih merasa seperti ini, tapi aku bisa memetik pelajaran dari ini, kayak gitu loh. Jadi kayak orang yang seperti yang bilang tadi, kamu orang yang udah jadi orang yang lebih pintar gitu loh ya, orang yang lebih cerdas gitu loh ya, karena dengan kamu menyadari hal tersebut, itu kamu nggak akan mau berada di situasi kayak tersebut lagi gitu loh ya, kayak nggak mengulang hal yang sama seperti itu. Oke, dan di sini juga aku ngeliat dengan adanya Ten of Wands ini, mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan bisa menyelesaikan semua beban ya. Maksudnya ini beban di sini kayak sesuatu yang membebani kamu ya. Ini mungkin tanggung jawab ataupun pekerjaan gitu ya. Pekerjaan kamu yang membuat kamu merasa kayak tertekan gitu ya, karena banyak kerjaan, banyak tugas yang belum kamu selesaikan, ataupun juga bisa tentang masalah ini, banyak masalah yang belum kamu selesaikan untuk sebelumnya. Tapi di tahun 2024 kamu akan bisa menyelesaikan semua itu gitu ya, kayak melepaskan semua itu ya. Terutama ini sih aku ngeliatnya sih lebih ke tekanan ya, tekanan dari perasaan kamu sendiri. Cuman kalau untuk beberapa mungkin memang ada yang merasa terbebani dengan sesuatu hal gitu ya, bisa ini di pekerjaan atau bisa ini tanggung jawab di masalah keluarga gitu ya, setuju juga seperti itu. Tapi ini kamu bisa menyelesaikan semuanya gitu ya, akhirnya kamu bisa terbebas gitu ya. Ataupun ini kayak kamu punya banyak hutang juga bisa di sini ya, dan di tahun 2024 ini kamu akan bisa menyelesaikan beban itu ya, beban hutang kamu itu gitu. Walaupun dengan di sini susah payah ya, nggak mudah untuk kamu jalani gitu loh. Kita lihat lagi. Di sini ada Nine of Cup. Oke. Ya, di sini aku rasa kayak kamu lebih tenang ya, kamu lebih relax di sini, kamu lebih bisa memenuhi diri kamu gitu ya. Dan aku juga ngeliat ada harapan kamu yang akan terwujud di sini. Aku nggak tahu apa ini ya, bisa di pekerjaan, bisa di dalam hubungan, tapi juga aku ngerasain sih lebih ke perasaan nyaman tenang sih ya, karena mungkin kamu juga berharap banget ya untuk bisa lepas dari tekanan perasaan ataupun tekanan pikiran gitu ya. Ataupun seperti yang gue bilang tadi, jika kamu punya pengalaman hidup di masa lalu yang gak mengenakan buat kamu gitu ya, kamu kayak berharap, berusaha banget untuk bisa melepaskan itu gitu ya, untuk bisa kayak hati kamu tuh biar bisa menerima gitu loh. Karena untuk sebelumnya kan kayak masih ada rasa kecewa, sakit hati, itu kan kamu belum ada penerimaan ya, kayak masih tersiksa, masih tertekan kayak gitu ya, dengan hal-hal yang terjadi tersebut gitu loh. Oke, dan kamu kayak berharap agar bisa lepas dari semua itu gitu loh ya. Jadi kayak pengen menerima, pengen bisa healing gitu ya, pengen bisa lebih mencintai atau menyayangi diri sendiri gitu loh, kayak nggak ada beban perasaan lagi gitu, nggak ada rasa sakit hati atau kecewa lagi di dalam hati kamu gitu loh ya. Dan di sini memang itu yang akan kamu dapat ya, kamu akan bisa lebih tenang, lebih bahagia dengan diri kamu. Kamu bisa melepaskan ya hal-hal yang dulu gitu loh ya, yang sangat membuat kamu merasa tertekan di sini selama ini gitu loh, yang membuat kamu merasa takut untuk menghadapi masa depan juga gitu loh, atau takut untuk kayak berpikir tentang masa depan itu. Kamu takut gitu loh, kayak kamu takut nggak nemuin kebahagiaan lagi, kamu takut kamu nggak bisa bahagia lagi dan sebagainya kayak gitu loh ya. Tapi ternyata di sini nggak ya, kamu bisa lebih tenang, kamu lebih bisa nyaman gitu ya, kamu lebih bisa bahagia dengan diri kamu sendiri di sini. Oke.
ada Six of Swords. Aku juga ngeliat di sini ada yang mungkin kayaknya di Nine of Cup ini ya, ada penerimaan di sini ya, mungkin dari lingkungan sekitar gitu ya. Orang-orang di sekitar kamu lebih support di sini ya, gitu. Kalau misalkan kamu nggak cocok di pekerjaan gitu ya, ada orang-orang di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan sekitar kamu tinggal gitu ya, tapi di sini nggak lagi ya. Orang-orang tersebut kayak udah bisa menerima diri kamu gitu loh, apa adanya. Mungkin kalau dulunya orang-orang banyak jahatin kamu atau gosipin kamu dan sebagainya gitu ya, tapi ini udah nggak lagi gitu loh ya. Atau kamu sendiri yang udah nggak peduli lagi dengan semua itu gitu loh. Oke. Dan di sini ada Six of Swords. Wow. Di Six of Swords ini aku lihat kamu akan ada perubahan ya di dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang karir ya. Mungkin ada perubahan di karir ya. Kalau sebelumnya mungkin karir kamu kurang baik, di sini akan membaik. Keuangan yang kurang baik juga di sini akan membaik. Dan aku juga lihat mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan traveling di sini. Ya, mungkin kamu melakukan perjalanan atau kamu ingin pindah tempat gitu ya. Ini juga satu hoki ya atau keberuntungan gitu, karena mungkin untuk sebelumnya kamu sudah merencanakan ya, atau memang kamu sudah punya keinginan gitu, tapi kamu belum bergerak gitu loh. Bisa karena kendala ya, misalkan kalau kamu pengen traveling ya mungkin uang belum cukup kayak gitu ya, ataupun kamu pengen pindah rumah, pindah tempat, mungkin uang juga belum cukup. Nah kayak gitu loh ya. Tapi di tahun ini kamu akan bisa ya seperti itu, untuk traveling, untuk pindah gitu ya, itu sudah bisa gitu. Dan seperti yang bilang tadi, kalau kamu ingin move on dari seseorang ya, dari pengalaman masa lalu gitu yang menyakitkan, yang membuat kamu trauma dan sebagainya, ini kamu akan bisa move ya, kamu akan bisa melepaskan itu semua, dan kamu akan bisa memetik pelajaran dari situ gitu ya. Dan ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Oke. Untuk zodiak Taurus ya, di sini tadi hoki kamu di tahun 2024. Sekian dulu ya bacaan dari aku. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dulu. Terima kasih ya, sampai jumpa.